Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini, kita punya sumber yang agak lain dari biasanya nih. Kita bakal belajar soal komunikasi dan negosiasi dari buku Order Out of Chaos. Penulisnya Scott Walker, seorang negosiator penyanderaan profesional. Kedengarannya mungkin agak ekstrem ya, tapi percayalah, ada banyak pelajaran penting di sini buat kita semua. Iya, bener banget. Ini bukan cuma soal cerita-cerita tegang loh. Justru dari pengalaman Walker di situasi yang, ya ampun, berisiko tinggi gitu, kita bisa ambil prinsip inti soal psikologi dan komunikasi. Dan ternyata, prinsip ini tuh relevan banget buat interaksi kita sehari-hari. Mau itu di kantor, sama keluarga, atau pas lagi ada obrolan sulit biasa. Sangat kepake. Betul sekali. Nah, jadi tujuan kita kali ini yaitu kita mau gali beberapa strategi kunci dari pengalaman dia. Strategi yang harapannya bisa langsung Anda pakai buat ningkatin pengaruh dan juga ketenangan pas komunikasi. Apalagi kalau lagi tegang atau ada konflik. Oke, siap ya? Mari kita bedah. Nah, hal pertama yang kayaknya jadi inti banget di buku Walker ini adalah sukses negosiasi, apalagi yang krisis gitu ya, itu seringnya bukan soal teknik A, B, C, tapi lebih ke pola pikir. Sama kemampuan kita mengelola diri sendiri. Intinya sih, ya kendalikan diri dulu lah, baru mikir situasi luar, gitu kan? Persis, itu poin kuncinya. Walker tuh menekankan banget pentingnya regulasi emosi yang kuat. Dia bahkan punya konsep menarik, namanya Red Center. Red Center. Iya, ini bukan cuma soal ruangan fisik tempat negosiasi Sandra ya, tapi lebih ke semacam pusat tenang di dalam diri kita. Kayak ruang mental yang isinya fokus, stabil, yang bisa kita akses pas lagi menghadapi, ya itu tadi, kekacauan, konflik, atau pas gak pasti gitu. Nah, kuncinya, kata Walker, kita harus bangun dan masuk ke kondisi Red Center ini sebelum mulai negosiasi, atau masuk situasi sulit, persiapan mental gitu. Wah, menarik banget ini konsep Red Center internal. Tapi gimana ya cara praktisnya buat bangun ini? Ada latihan khusus gitu nggak? Apalagi kalau kita lagi, panik atau tertekan banget. Ada beberapa pendekatan yang dia saranin. Salah satunya itu ya latihan sadar sama kondisi internal kita. Ada satu fakta biologi yang menarik banget dia kasih tahu. Pas kita ngerasain emosi negatif kayak marah atau takut, itu kan ada kimiawinya di badan kita ya. Nah ternyata zat kimia itu cuma bertahan sekitar 90 detik aja. Hah? Cuma 90 detik? Iya, sekitar itu. Jadi kalau kita marahnya bisa berjam-jam, itu bukan karena kimiawinya masih ada, tapi karena pikiran kita itu. Nah ini dia, terus-terusan muter ulang cerita yang jadi pemicunya. Jadi Walker nyaranin, coba deh belajar kenali sensasi fisik emosinya. Misalnya dada sesek, perut gak enak. Udah amatin aja sensasi itu datang terus pergi, kayak nonton awan lewat aja. Nggak usah dikait-kaitin lagi sama ceritanya. Ini perlu latihan sih, tapi katanya efektif buat mutu siklus reaktif itu. Wah, konsep 90 detik itu benar-benar ngubah cara pandang ya. Berarti nguasain respons internal ini penting banget ya. Kalau gagal, bisa kacau komunikasinya. Saya jadi ingat, Walker kan ada cerita spesifik soal ini ya. Gagal ngelola diri gitu. Bener banget, gagal ngelola diri ini bisa fatal akibatnya. Dia cerita ada kasus seorang perempuan diculik, terus adiknya dia coba jadi negosiator gitu di awal. Tapi malah bikin situasi tambah buruk. Kenapa? Ya karena dia terlalu dikuasai emosi, ego, pengen nyelamatin kakaknya pakai caranya sendiri. Dia jadi nggak bener-bener dengerin apa yang dibutuhin situasi, atau bahkan apa maunya si penculik. Nah kasus itu jadi contoh nyata betapa bahayanya kalau emosi pribadi ngambil alih. Kita jadi abai sama prinsip dasar komunikasi, dengerin aktif, coba pahami sudut pandang lain, bahkan sudut pandang orang yang ya kita nggak suka atau nggak setuju sama sekali. Nah, ini dia nih bagian yang seringkali susah banget rasanya. Gimana caranya kita bisa empati atau beneran dengerin orang yang kita anggap katakanlah musuh atau nggak rasional atau jelas-jelas salah. Kayak nggak bener aja gitu. Masa kita simpati sama orang begitu? Nanti dikira setuju lagi. Pertanyaan bagus itu. Walker negesin banget ya, empati sama dengerin aktif itu bukan berarti setuju. Sama sekali bukan. Anda nggak harus setuju sama pandangan atau tindakan mereka. Tujuannya itu cuma untuk memahami. Memahami dari mana sih mereka berasal, apa kebutuhan atau ketakutan di balik sikap mereka itu. Walker ngelihat ini sebagai fondasi utama buat bangun raport. Tahu kan, raport?
Kemampuan bangun hubungan baik, saling percaya, walau situasinya lagi konflik. Karena kalau orang nggak merasa didengar dan dipahami, ya mereka bakal defensif, tertutup, susah dipengaruhi. Teknik spesifiknya ada, misalnya mirroring, itu ngulang beberapa kata terakhir lawan bicara. Atau labeling, kita sebutin emosi yang kita tangkap dari mereka. Kayaknya Anda frustrasi banget ya sekarang. Itu nunjukin kita beneran perhatiin. Oke. Jelas banget kalau gitu. Jadi, ini beneran bukan cuma strategi buat situasi penyanderaan aja ya. Prinsip-prinsip ini kayaknya, relevan banget buat tantangan komunikasi kita sehari-hari. Oh, jelas banget. Justru itu kekuatan utamanya buku Walker ini menurut saya. Prinsip ngelola pola pikir Red Center tadi, terus ngatur reaksi emosi di 90 detik pertama, pahami lawan bicara lewat dengerin aktif dan empati, sama bangun ketahanan mental. Ini semua tuh perangkat yang luar biasa ampuh. Beneran. Anda bisa pakai pas negosiasi gaji, mimpin rapat yang lagi panas, coba ngertiin pasangan atau anak remaja, atau bahkan pas nanggepin komplain pelanggan, bisa semua. Walker malah bilang ini kayak kekuatan super gitu, yang bisa dikembangin siapa aja buat bawa keteraturan di tengah kekacauan komunikasi, mengubah konflik jadi peluang buat nyambung dan nemu solusi. Jadi ya kalau kita tarik benang merahnya nih, intisari dari semua pengalaman negosiasi yang berisiko tinggi ini tuh sebenarnya soal penguasaan diri. Itu aja kuncinya. Kemampuan kita ngelola kekacauan di luar sana itu ternyata bergantung banget sama kemampuan kita nyiptain keteraturan di dalam diri. Gimana kita ngatur pikiran, ngontrol emosi, milih cara komunikasi yang ngebangun, bukan malah ngerusak. Wah, pengingat yang kuat sekali ya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Ingat-ingat lagi deh, satu aja. Percakapan yang sulit atau menegangkan yang belum lama ini Anda alami. Kira-kira gimana ya hasilnya? Kalau waktu itu Anda secara sadar ambil jeda sebentar aja buat masuk ke red center internal Anda. Terus kelola dulu tuh emosi yang meledak di awal dan fokus beneran buat coba pahami sudut pandang orang lain. Sebelum Anda ngotot nyampain mau Anda atau argumen Anda. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.